Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak, adalah sosok yang dikenal luas karena kesederhanaannya yang mendalam. Monsinyur Agustinus Agus adalah sosok pemimpin rohani yang sangat dekat dengan umatnya. Sejak awal pelayanannya, Monsinyur Agus telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk selalu berada di tengah-tengah umat, mendengarkan keluhan, harapan, dan doa-doa mereka. Kedekatannya dengan umat tidak hanya terlihat dalam aktivitas resmi gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sosok seorang uskup, Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak, pada tanggal 19 Juni 2024 merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-47. Perayaan ulang tahun imamat yang ke-47 ini dirayakan dengan misa syukur di Kapel 12 Rasul di Gedung Keuskupan Agung Pontianak. Kasula yang dikenakan pada saat misa syukur ulang tahun imamatnya yang ke-47 ini adalah kasula yang dipakai pada saat tahbisan imam 47 tahun yang lalu. Misa konselebran ini didampingi oleh Pastor Barces CP selaku Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Pontianak dan Pastor Andre OP selaku Ekonom Keuskupan Agung Pontianak. Monsinyur Agus, selamat merayakan ulang tahun imamat ke-47. Semoga Monsinyur Agus selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tetap semangat dalam karya penggembalaannya. Sebab besar kasih setianya, enak gitu loh, nggak beban. Kalau aku jelek pun ini sudah ada menurut saya jelek. Ada pastor yang kena adat pun sudah saya alami di sekarang. Tahu kamu kan? Nah, jadi kalau namanya kena adat, ya mengakui salah kan? Itu. Jadi sisi gelap saya memang tahun-tahun 8183 itu sungguh berat, dan kemudian dari Keuskupan Sanggau, Monsinyur Tumbun nawarkan saya sekolah pun cari sendiri, terserah kemana. Bahasa Inggris saya nggak bagus, ditawarkan ke Amerika tapi lulus TOEFL minimal 500. Wah, kalau tes aku nggak mampu. Firman saya di Belanda, coba cari, mula-mula saya mau ke Filipina. Pastor Edward Kiman Jesuit mengatakan kamu nggak cocok di Filipina, Filipina masih Asia. Kalau gitu cari ke Irlandia atau Inggris. Cita-cita saya di Italia sama sekali saya tidak tertarik, karena saya tidak mau jadi uskup, tidak mau jadi dosen, saya ingin jadi pastor paroki. Akhirnya taruh kami Pastor Bill Ferdinand di Jakarta, akhirnya saya bisa cokolah. Itu Bapak Ibu sekilas, jadi kalau mau cerita satu malam nggak habis. Tapi hal yang menggembirakan, tahun 1985 saya di Amerika, saya singgah di Italia, saya bermalam di pusat pasionis di San Giovanni Polo. Itu pertama kali berjumpa dengan Paus, audiensi pertama di lapangan San Petrus. Tapi saya merasa mendapat kehormatan ketika diberkati Santuario San Gabriel mengundang Paus, saya boleh makan di samping Paus. Kalian bisa bayangkan, ini Paus, ada kardinal saya di sampingnya dengan almarhum Pastor Benedictus. Jadi waktu itu saya dijual oleh Pastor Cornes, inilah hasil karya kami, Pastor Agus ini. Tapi enak juga dijual seperti itu. Jadi luar biasa. Tapi singkat kata, hal yang juga sangat menggembirakan saya ketika saya 28 Juni 2014 menerima pallium langsung dari Paus. Sejauh saya, mungkin hanya saya Uskup Agung yang langsung dari Paus. Nah, bagaimana saya bisa bayangkan Uskup Petrus ada 25 Uskup Agung seluruh Indonesia. Saya berjalan seluruh dunia, berjalan paling depan di samping saya dari Irlandia, bisa bersama dengan Paus. Dan saya hanya dapat dari kapasitas Basilika itu, saya hanya dapat jatah 10 orang untuk bisa hadir waktu itu. Mungkin dari pasionis ada, dari Dominikan itu Pastor Adrian, lalu kebetulan ada
keluarga demikian awam Pak Rudi, dan itu proses yang luar biasa. Saya mulai membayangkan seorang kampung saya tidak ada listrik, tidak ada jalan, sekarang boleh bisa bersama dengan Paus dan saya kasih bersama dengan Paus. Jadi hal-hal seperti itu membuat saya yakin bahwa saya dicintai Tuhan. Jujur aja Bapak Ibu, saya sendiri heran dengan kesehatan saya. Vitamin betul saya nggak pernah. Banyak dokter-dokter kalau dengan saya umur sudah 60 tahun makan vitamin dan contoh sederhana, bulan ini saya sangat tanggal 6 Juni yang lalu saya ke Bali, kembali tanggal 9 datang Pontianak langsung ke Tomakat, tanggal 10 di Sambas, lalu saya Sambas, kembali di Sambas, datang ke sini jam 12 malam, tanggal 11, tanggal 12 saya mendekati kebiayanan. Pada waktu tanggal 13, tanggal 13 ada 45 orang yang nunggu saya di sini. Saya 14 berangkat lagi, yang 14 sore karena tanggal 15 Sabtu yang lalu saya beri krisma di Mandor Capkalah, Sabtu pagi, Sabtu sore ke Singkawang. Di Singkawang pagi saya menembakkan krisma lebih 300 orang di gereja pusat. Lalu sore saya di Sejangkung beri krisma ke 50 orang. Pulang dari sana jam 9 malam, datang ke sini jam 12, masih sempat nonton sepak bola sebentar, tidur jam 1. Kemudian kemarin berangkat lagi, karena itu kan 16 malam, 17 saya berangkat ke Pakumbang, baru tadi malam datang ke sini. Mungkin umur saya sudah 75 tahun. Di Sejangkung foto lebih 1 jam, di Singkawang foto lebih 1 jam berdiri, sehingga terakhir tekan ngadap joget kaki saya kram sekarang. Tapi Bapak Ibu, hal itu bukan sombong, tapi beban bagi saya. Bahasa saya adalah kalau Tuhan sudah berikan kesehatan yang prima, kenapa kamu malas-malas? Itu aja. Jadi beban bagi saya. Kalau saya sakit malah ada alasan untuk saya tidur. Tapi sekarang pastor yang sehat pun lambat bangun. Jadi ini Bapak Ibu, tadi saya sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan mencintai saya dan ini beban bagi saya, dan sampai saya jalani. Saya ini berdiri hampir sama dengan 47 tahun yang lalu. Begini semangat saya dari dulu sampai sekarang seperti ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu, ini saya sebentar tadi. Betul bahwa saya itu tidak pernah makan obat, tidak pernah makan vitamin. Waktu COVID, Pastor Alex kena, sopir saya kena, Pastor Rasul kena, hampir semua kena. Waktu saya larang tutup katedral, saya dihantam ramai-ramai oleh DPP pihak kesehatan. Ada kata aku kena, habis aku dicaci maki, tapi Tuhan masih berpihak dengan saya. Saya bilang, Pak Harrison, ngapain takut mati? Aku bilang, penting harus mati, kalau mati bisa masuk surga. Tapi bunuh diri juga bodoh, harusnya dosa. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas perhatian. Saya membutuhkan doa, dukungan dan sebagainya, dan saya usahalah. Kata kunci bagi saya sederhana, karena Yesus mengatakan cari dulu kerjaan Allah, maka yang lain diberikan kepada kamu. Jadi saya sekarang kalau di kampung-kampung terus terang, di mana-mana saya pergi kasih angpau. Kemarin tekor saya di Pakumbang, ya kan? Terpasar 50.000 10 orang, 50.000 orang. Tapi yang terakhir sendiri 100.000. Tapi kenapa saya lakukan ini? Karena itulah saya merasa tadi kita juga perlu kadang-kadang pesta-pesta seperti